Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW, karena dia akan datang membelamu nanti pada hari kiamat. Dia akan datang membela kita pada hari kiamat. Siapa dia? Dia adalah Al-Quran. Saat orang lari dari kita, saat suami lari dari istrinya, saat istri lari dari suaminya, saat orang tua lari anak-anaknya, dan di saat anak-anak sudah lari dari orang tuanya, kita hidup sendiri-sendiri. Dan saat itu kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Di saat yang sama Al-Quran akan datang memberikan syafaatnya kepada kita, memberikan pembelaannya kepada kita di saat tidak ada orang yang bisa membela kita. Sebab itu Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa idza quriyal Qur'an, apabila Al-Quran itu telah dibacakan untuk kalian, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan Al-Quran apabila ada yang membacakan. Al-Quran, kata Quran dalam Al-Quran tidak kurang dari 69 kali berulang dalam Al-Quran kata Al-Quran itu, yang maknanya adalah bacaan. Al-Quran diberikan oleh Allah untuk kita baca karena dia adalah wahyu, dan siapa yang membacanya maka dia akan mendapatkan syafaatnya. Akan disebut namanya Al-Quran. Itu kita temukan dalam Al-Quran tidak kurang dari 69 kali berulang kata itu. Baca Al-Quran. Bahkan kata Allah, kalau Al-Quran dibacakan, dengerin. Itu sebabnya di Saudi itu, Pak, gak ada masjid yang memperdengarkan di speaker bacaan Al-Quran. Kenapa? Kalau ada bacaan Al-Quran terdengar, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan bacaan itu. Jangan ngapa-ngapain. Wa ansitu, jangan ngobrol apabila ada Al-Quran dibacakan. Maka konsekuensinya berat. Bila Al-Quran dibaca di mana-mana dan kemudian kita sambil nyanyi juga, waduh, luar biasa kita. Allah suruh kita perintah. Di dalam usul fikih, semua perintah hukumnya wajib dilaksanakan. Sebab itu kalau terdengar suara Al-Quran dibacakan, nggak boleh orang ngapa-ngapain, nggak boleh ngomong.
harus diam dan dengarkan bacaan. Karena itu di dalam masjid, ketika kita berjalan di dalam masjid, Al-Quran jangan dibaca dengan suara keras. Karena di sisi lain ada orang yang sholat sunnah, di sisi lain juga mungkin ada yang baca Al-Quran, di sisi lain ada orang yang ibadah. Jangan bacaan Al-Quran yang kita baca menyebabkan ibadah orang terganggu. Di dalam Islam tidak boleh saling mengganggu dalam soal ibadah. Sama-sama kita beribadah kepada Allah. Karena Allah yang mengatakan wa ansitu. Kamu diam. Hadirin, begitu juga kalau kita sholat berjamaah, makmum kalau baca Al-Fatihah, jangan kenceng-kenceng bacanya, kasihan yang samping kita, kiri kita, kanan kita. Bahkan saya suka jadi imam, makmum suaranya sampai ke tempat imam. Itu luar biasa. Inilah kemudian dilakukan oleh sahabat pada awalnya, maklumkan perintah sholat baru. Ketika Nabi baca Fatihah, mereka ikutin. Baca ayat, diikutin. Maka turun ayat perintahkan, kalau Nabi baca Quran dalam sholat, fastami'u lahu wa ansitu, dengerin imam baca Al-Quran. Dengerin imam baca Quran dan diam. Ansitu perintah untuk diam diri. Jangan ngapa-ngapain. Maka Imam Abu Hanifah menjadikan dalil ini sebagai dalil bahwa semua makmum itu tidak perlu baca apa-apa di belakang imam. Karena seluruh bacaannya sudah ditanggung oleh imam. Maka tidak boleh orang baca Fatihah di belakangnya imam yang baca surah. Itu menurut Abu Hanifah. Kalau kita imamnya Imam Syafi'i bilangnya apa? Yang boleh dibaca oleh makmum cuma satu, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, karena sahabat pada saat itu kalau baca Al-Quran, bagi mereka yang makmum suaranya kencang-kencang, maka turun ayat ini. Yang kedua, sahabat itu pada awalnya waktu sholat itu suka ngobrol. Kita alhamdulillah paling-paling kalau ada tahlilan dong kita ngobrol, orang penyiasnya kita ngobrol. Ini sholat karena pada mulanya memang belum ada ketegasan. Perintah Allah itu bertahan dalam soal ibadah. Masih dibolehkan dibebaskan. Karena udah keterlaluan ngobrol, sholat ngobrol. Maka kemudian Allah turunkan ayat 204 dari surat Al-A'raf tadi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, hadirin, selain itu ada orang yang ketika dinasihati tentang Al-Quran gak mau nerima, Pak. Saya di sebuah sekolah menengah atas kejuruan rapat, ketika itu kita baca ayat seorang guru agama. Apa ngomongnya guru agama? Tapi itu almarhum juga itu orang. Jangan bawa ayat-ayat dalam rapat ini. Coba bayangkan seorang guru agama berada pada lingkungan orang muslim, ketika rapat Jakarta jangan bawa ayat-ayat masuk rapat. Coba. Ini luar biasa. Seharusnya seorang guru agama apa yang dilakukan? Wa ansitu. Dia diem aja dengerin, nggak usah banyak ngomong. Nah, saudara-saudara, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita, manfaatnya apa? Pertama, hudan, petunjuk, mengarahkan kehidupan kita. Kemana kita harus melangkah? Apa yang harus kita lakukan? Salah satu petunjuk Allah dalam Al-Quran yang sering kita
kita baca tapi tidak kita aplikasikan, tidak kita implementasikan dalam kehidupan kita, dan itu sulit. Sering kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang ada di dalam hati kita, yang kita keluarkan, kita lakukan, kita implementasikan apa yang ada di dalam hati kita, itu Allah akan hisab nanti. Apapun yang dari hati kita lalu kemudian dikeluarkan dan kita olah, kita berbuat sesuai apa yang ada dalam hati kita, yuhasabu bihi, diperhitungkan oleh Allah. Apa saja yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan, ucapan apa yang kita lakukan, semua dihisab oleh Allah. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kita melainkan diperhitungkan dan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satupun kata yang keluar dari mulut kita melainkan Allah sudah tempatkan malaikat di sisi kiri dan kanan kita untuk selalu mencatat setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Siapa yang bisa mengelak dari catatan malaikat? Tidak ada orang yang bisa mengelak di hadapan Allah. Sebab itu Al-Quran datang memberikan petunjuk, hati-hati. Itu yang ada di dalam hati diimplementasikan keluar. Yang tidak diimplementasikan tetap tersembunyi di dalam, itu juga dihisab oleh Allah. Autufuhu, semua apa yang ada di dalam hati kita rahasiakan. Tidak ada orang tahu, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu petunjuk yang diberikan oleh Allah. Justru ayat ini ketika dia turun diprotes oleh sahabat. Diprotes oleh sahabat. Ya Rasulullah, ayat ini betapa beratnya buat kami. Kita tidak sanggup hidup dengan cara ini. Orang tidak punya pikiran, berpikir macam-macam. Karena semua apa yang kita pikirkan akan dihisab oleh Allah. Semua gerakan kita akan dihisab oleh Allah. Bagaimana kemudian kita bisa hidup? Maka Allah turunkan ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina Allah ta'ala. Mintalah kepada Allah agar Allah tidak menyiksa kita karena kesalahan kita. Mintalah kepada Allah agar Allah tidak menyiksa kita karena kealpaan kita dan kelalaian kita. Itu yang disebut petunjuk. Tapi apakah Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi semua orang? Juga tidak. Kalau tadi ayat dibacakan oleh imam kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk apa? Hudan lin-nas, sebagai petunjuk buat semua manusia. Tapi ternyata tidak semua orang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Sebab itu Allah bagi 3 manusia. Yang pertama manusia yang bertakwa, yang kedua orang yang kafir, yang ketiga orang munafik. Orang yang bertakwa, Al-Quran itu bermanfaat. Karena dia bertakwa, maka Al-Quran itu bermanfaat. Siapa yang bertakwa? Jelas orang yang membenarkan yang gaib. Allah membenarkan mereka yang melaksanakan sholat, mengeluarkan zakatnya, percaya hari akhirat, lalu percaya pula ayat atau kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dia percaya itu semua. Itulah ciri-cirinya orang bertakwa. Itulah yang mampu mengambil manfaat dari Al-Quran. Orang kafir tidak akan mampu mengambil manfaat dari Al-Quran. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kamu bacakan Al-Quran kepada mereka atau tidak kamu bacakan Al-Quran kepada mereka, sama saja. Tetap tidak akan pernah beriman kepada Allah. Kamu sampaikan Al-Quran, kamu sampaikan ayat Allah,
tetap mereka tidak akan beriman kepada Allah. Kejadian yang begitu hebat di hadapannya tidak akan membuatnya dia beriman kepada Allah. Bagaimana Abu Lahab ketika masih dalam lubang yang dia Abu Jahal masuk dalam lubang yang dia gali sendiri, yang mengangkat dari lubang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah kemudian dia beriman? Tidak pernah mau mengucapkan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun nyata kejadian itu ada di hadapannya, tidak akan pernah bermanfaat. Orang munafik Al-Quran dijadikan tameng. Ittakhadhu aymanahum, dia menjadikan janji-janji mereka. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Dia menjadikan tameng kata iman kepada Allah agar dia mampu menghalangi dan menghancurkan manusia dari dalam. Saudara, itulah sikap dan perbuatan orang-orang munafik. Karena itu hadirin, yang terakhir Nabi pun ditegur oleh Allah ketika Jibril datang menyampaikan ayat wahyu kepadanya. Nabi itu buru-buru ingin menghafal apa yang dibawa oleh Nabi. Allah tegur Nabi kita Muhammad SAW, la tuharrik bihi lisanaka lita'ajjala bihi. Jangan kamu buru-buru membaca Al-Quran, dengerin dulu Jibril baca baru kamu baca. Nabi pun ditegur oleh Allah, bukan cuma kita ditegur. Jangan bermain-main ketika Al-Quran dibacakan kepada kita. Itulah makna, beberapa makna yang bisa saya sampaikan melalui ayat ini. Dan ketika kita membaca Al-Quran, tolong didengarkan ayat-ayat itu dengan baik, khususnya kepada makmum, supaya mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang dibaca oleh para imam kita. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal aqu minkum, wassalamu alaikum.